Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nur Aji Jabir Dasari. Nama saya Rima Adelia Ariska. Nama saya Miftahul Sifa Amelia. Nama saya Aulia Albatin. Saya Arya Bujidor Hidayat. Saya Radika Wayangara. Di sini kita akan membahas materi tentang Microsoft Excel dan bagaimana penggunaan rumus VLOOKUP dan VLOOKUP pada Microsoft Excel. Simak video berikut ya. Di sini aku mau menjelaskan Microsoft Excel. Apa sih Microsoft Excel itu? Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi spreadsheet atau lembar kerja elektronik yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah data dalam bentuk angka, teks, grafik, dan rumus perhitungan secara otomatis dan efisien. Excel sering digunakan untuk membuat laporan keuangan, grafik, analisis data, tabel, daftar hadir, dan berbagai kebutuhan administrasi lainnya. Program ini menyediakan berbagai fitur seperti rumus, fungsi, pivot table, dan chart atau grafik yang mempermudah dalam mengelola data secara akurat. Microsoft Excel juga memiliki fungsi diantaranya yaitu sebagai pengolahan data numerik, yaitu dapat memasukkan, mengedit, dan mengurutkan data numerik dalam bentuk tabel. Selanjutnya sebagai analisis data, yaitu untuk menganalisis data menggunakan berbagai fungsi seperti menghitung rata-rata, total, median, dan deviasi standar. Lalu sebagai pembuatan laporan, yaitu untuk membuat laporan keuangan, laporan kinerja, dan lainnya. Sebagai pengelolaan keuangan, yaitu untuk membuat anggaran, membuat catatan pemasukan dan pengeluaran, dan melakukan analisis keuangan. Selanjutnya sebagai visualisasi data, yaitu untuk membuat grafik dan diagram untuk memvisualisasikan data dengan lebih jelas. Terakhir tentu sebagai pembuatan grafik, yaitu Excel menyediakan berbagai jenis grafik seperti grafik garis, grafik batang, dan grafik lainnya. Fitur penting dalam Microsoft Excel ada beberapa fitur, diantaranya 1. Sort dan filter, yaitu untuk menyaring dan mengurutkan data. Yang kedua ada format cell, yaitu untuk mengatur tampilan angka, tanggal, teks, warna, dan border. Yang ketiga ada conditional formatting, yaitu untuk memberi warna otomatis berdasarkan kondisi tertentu. Yang keempat ada chart atau grafik, yaitu untuk membuat visualisasi data seperti grafik batang, garis, dan pie. Yang kelima ada pivot table, yaitu untuk membuat ringkasan data dari tabel besar. Dan yang terakhir ada data validation, yaitu untuk membatasi jenis data yang boleh diisi, misalnya drop down list. Saya akan menjelaskan isi dari workbook pada Excel. 1. Table berisi perhitungan open, check, save as, print, cell, export, close, account, dan option. 2. Title bar, judul atau nama dari workbook. 2. Defaultnya bernama book 1 Microsoft Excel jika belum pernah disimpan sebelumnya. 3. Quick Access toolbar merupakan customizable toolbar yang berisi perintah-perintah penting seperti save, undo, dan redo. Dan masih banyak lagi perintah yang dapat ditambahkan sendiri sesuai dengan keperluan. Cara menambah perintah pada Quick Access toolbar adalah dengan mengklik ujung sebelah kanan toolbar, lalu pilih daftar perintah yang ingin ditambahkan. 4. Menu bar berisi menu yang terdiri dari Home, Insert, Design, Text, Layout, Preferences, Mailing, Review, dan View. 5. Ribbon adalah grup dari tab menu bar yang di dalamnya terdapat command button. 6. Cell adalah tempat pertemuan antara baris dan kolom. Ia merupakan penunjuk sel yang sedang aktif. Dengan demikian data baru dapat dimasukkan. 7. Formula bar adalah baris rumus untuk menampilkan isi sel yang sedang aktif atau untuk menulis rumus perhitungan data. 8. Membox adalah baris untuk menampilkan alamat sel yang sedang aktif. Misal A1 berarti sel yang sedang aktif berada di kolom A, dan baris 1 membox juga dapat diganti namanya sesuai kebutuhan. 9. Kolom adalah keterangan kolom yang bertuliskan A, B, C, dan seterusnya. 10. Row adalah keterangan baris yang bertuliskan 1, 2, 3, dan seterusnya. 11. Tab worksheet adalah tab lembar kerja yang berguna untuk pindah ke lembar kerja lain.
tapi masih dalam satu buku kerja. 12. View button adalah fitur untuk mengubah tampilan worksheet menjadi normal, back layout, dan back break preview. 13. Control zoom merupakan fitur yang digunakan untuk membesar atau memperkecil tampilan worksheet secara cepat. 14. Scroll bar merupakan fitur yang digunakan untuk menggeser lembar kerja. Terdapat dua scroll bar, yaitu vertical scroll bar dan horizontal scroll bar. 15. Status bar menunjukkan status dari workbook. Selanjutnya ada fungsi statistik standar pada Microsoft Excel 2016, antara lain Max untuk mencari nilai terbesar dalam suatu range, Min untuk mencari nilai terendah dalam suatu range, Zoom untuk mencari hasil jumlah dari isi data yang terdapat dalam suatu range, Average untuk mencari nilai rata-rata dalam suatu range, Mode untuk mencari modus atau frekuensi data yang paling banyak muncul dalam suatu range, Count untuk mencari jumlah data dalam suatu range. Sekian, terima kasih. Pengertian VLOOKUP dan VLOOKUP. Vertical lookup atau yang sering disebut juga dengan VLOOKUP adalah suatu fungsi dari Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari sebuah nilai dalam kolom paling kiri suatu tabel dan mengambil data dari kolom lain di baris yang sama. Sedangkan horizontal lookup atau yang sering disebut juga dengan VLOOKUP adalah suatu fungsi dari Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari sebuah nilai dari baris paling atas suatu tabel dalam mengambil data dari baris lain di kolom yang sama. Adapun perbedaan VLOOKUP dan VLOOKUP. VLOOKUP digunakan jika data disusun dalam kolom, cocok untuk mencari informasi dalam daftar atau tabel dengan header di baris pertama. Sedangkan VLOOKUP digunakan untuk data disusun dalam baris, cocok untuk mencari data jika header adalah di kolom pertama dan nilai berbeda dalam baris. Tips pakai VLOOKUP dan juga VLOOKUP. Yang pertama, gunakan false biar hasilnya akurat. Yang kedua, data harus rapi dan juga konsisten. Yang ketiga, jangan lupa pastikan data atau nilai yang dicari ada di kolom ataupun baris pertama. Teman-teman, di sini kita akan membahas tentang fungsi statistik standar pada Microsoft Excel 2016. Baik, di sini kita memiliki 6 rumus fungsi dasar dari Microsoft Excel 2016. Untuk yang pertama itu ada max, yaitu untuk mencari nilai terbesar dalam suatu range. Yang kedua ada min, untuk mencari nilai terendah dalam suatu range. Yang ketiga ada sum, untuk mencari hasil jumlah dari isi data yang terdapat dalam suatu range. Yang keempat kita ada average, yaitu untuk mencari nilai rata-rata dalam suatu range. Yang kelima mode, yaitu untuk mencari modus atau frekuensi data yang paling banyak muncul dalam suatu range. Yang keenam ada count, yaitu untuk mencari jumlah data dalam suatu range. Agar lebih paham, langsung saja kita ke pembahasan. Oke teman-teman, di sini kita memiliki tabel untuk contoh mempraktekkan keenam rumus dasar tersebut. Nah, di sini kita ada nama murid, ada jenis kelamin, dan juga di sini kita memiliki 3 mata pelajaran. Nah, di sini kita ada beberapa nilai dari ketiga mata pelajaran tersebut. Nah, untuk langsung saja untuk yang pertama, kita akan mencari total nilai. Nah, rumus yang kita gunakan adalah sama dengan sum kurung buka. Nah, lalu kita blok saja tabel referensi tersebut, enter. Nah, maka total nilai dari Andi adalah 265. Itu didapat dari matematika ditambah IPA ditambah IPS, yaitu 80 tambah 90 tambah 95. Jadi hasilnya 265. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita tekan kanan bawah. Nah, kita
tekan ke bawah sini. Nah, ini akan otomatis terisi dengan sendirinya dengan tabel referensi di sampingnya. Nah, untuk rumus yang kedua kita mencari nilai rata-rata. Nah, untuk rumus kedua kita menggunakan fungsi sama dengan average kurung buka. Nah, kita blok lagi tabel referensinya, lalu kurung tutup, enter. Nah, maka muncul nilai rata-rata dari nama murid Andi tersebut. Langsung saja kita tarik ke bawah lagi. Nah, ini udah otomatis terisi ya. Nah, dengan rumus ketiga kita akan mencari jumlah banyak murid di kelas. Nah, dengan ini kita akan menggunakan rumus dari fungsi count. Kurung buka, kita blok tabel referensinya. Kurung tutup, enter. Nah, kenapa kita menggunakan total nilai? Dikarenakan rumus count tersebut hanya bisa dibaca menggunakan value atau yang mengandung nilai. Nah, caranya, ketika kita ingin mencari dengan menggunakan nama Andi, Budi, Clara tersebut, kita harus memodif rumus tersebut agar bisa kebaca. Nah, itu dengan cara menambahkan A, jadi counta. Nah, counta kita hapus dulu, counta kurung buka, kita blok nama-nama tersebut, kurung tutup, enter, sama. Nah, jadi kita hanya menambahkan menjadi counta. Tapi kalau kita menggunakan total nilai, tetap kita menggunakan count. Untuk keempat, kita akan mencari nilai rata-rata tertinggi. Nah, kita akan menggunakan rumus sama dengan max atau maksimum. Lalu kita blok rata-rata nilai, kurung tutup, enter. Nah, maka nilai rata-rata ini yang tertinggi akan muncul dengan sendirinya. Nah, ini nih. Nah, untuk yang kelima, kita akan mencari nilai rata-rata terendah. Nah, fungsi yang kita gunakan adalah sama dengan min atau minimum, kurung buka, blok lagi nilai rata-rata, kurung tutup, enter. Nah, nanti akan muncul nilai rata-rata yang terendah, yaitu 47,0. Di sini kita akan mencari nilai yang sering muncul pada MTK, IPA, dan IPS, yaitu dengan cara sama dengan mode kurung buka, kita blok dari MTK sampai dengan IPS sampai dengan E11, lalu kurung tutup, enter. Nah, maka akan muncul 56. Nah, itu menandakan berarti angka 56 itu yang sering muncul di antara nilai-nilai di MTK, IPA, dan IPS. Teman-teman, kali ini aku bakal ngasih tahu kalian gimana sih cara pakai rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Jadi di sini aku udah punya data, yang mana datanya ini ada tanggal pemesanan, nomor pesanan, nama customer, domisili, sama lama pengiriman. Di sini yang kita nggak ketahuin itu nama customer, domisili, sama lama pengiriman. Nah, gimana kita bakal cari taunya? Kita masuk ke sheet yang namanya itu data referensi.
Nah, di sini ada nama customer, tadi domisilinya sama lama pengirimannya. Nah, lanjut kita pakai rumus si nama customernya, karena di data referensi itu dia bentuknya secara vertikal, jadi kita pakai rumus yang VLOOKUP ya guys, VLOOKUP ya teman-teman. Jadi ini kita lanjut aja kasih rumusnya yang VLOOKUP, kita pencet. Nah, ini lookup value-nya karena kita di sini data referensinya itu nomor pemesanan, nama customer ada di awalnya itu nomor pemesanan, jadi kita pencet aja si ini nomor pemesanan yang paling atas, terus juga titik koma. Nah, habis titik koma ini table array-nya itu kita cari di data referensinya, kita blok dari 101 sampai ke bawah ini. Habis itu kita kunci ke VN dan V4 sampai tulisan dolar ini kita titik sama koma. Habis itu kita cari nama customer. Nama customer itu di data referensi ini ada baris kedua, jadi kita pencet 2, habis itu titik koma lagi. Nah, sampai muncul true and false, kalian pencet yang false aja yang paling bawah, habis itu kalian enter. Nah, nama customer ini otomatis keisi dengan nih, kalau nggak percaya nomor pesanan ini 106 dan 106 itu ya benar Fiona nama customernya. Oke, nanti dari Fiona ini kita pencet aja si Fionanya. Nah, yang ini garis titik kecil yang ini kita ke bawahin. Oke, dan semua otomatis keisi. Habis itu kita cari juga yang domisili. Yang domisili juga sama ya teman-teman, karena dia adanya di vertikal, jadi kita pakai rumus yang VLOOKUP. Rumusnya sama kayak tadi, langsung aja masukin aja VLOOKUP. Terus juga tadi nomor pesanan, nomor pemesanan kita blok aja, titik koma. Habis itu kita balik ke data referensi. Nah, kita blok di nomor pemesanan sampai domisili yang paling bawah. Terus abis itu kita VNV4, abis itu kita kasih titik koma. Karena kita cari domisili di sini ada di D ya teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4 ada baris keempat. Jadi kita pakai 4 terus titik koma lagi sampai muncul yang sama true dan false. Terus kita pencet aja, habis itu kita enter. Nah, kita enter ini dia langsung otomatis ada namanya domisilinya. Terus habis itu kita sama kayak tadi, langsung aja turunin ke bawah. Oke. Nah, itu untuk pemakaian rumus VLOOKUP. Jadi seperti itu ya teman-teman caranya penggunaan VLOOKUP. Ya teman-teman, setelah tadi dijelaskan tentang bagaimana cara mencari data nama customer dan domisili dengan menggunakan rumus VLOOKUP, di sini aku akan memberitahukan kalian cara mencari lama pengiriman menggunakan rumus HLOOKUP. HLOOKUP dan VLOOKUP itu berbeda ya teman-teman. Untuk VLOOKUP dia melalui vertikal, kalau HLOOKUP dia berbentuk horizontal. Nah, di sini kan kita mencari lama pengiriman ya teman-teman, yaitu menggunakan tabel kedua dan baris kedua, karena kita mencari lama pengiriman ya. Di sini langsung aja teman-teman bisa langsung ketik rumusnya. HLOOKUP, langsung pencet. Oke. Nah, bedanya teman-teman ketika mencari ketika menggunakan data VLOOKUP tadi kan kita menggunakan nomor pemesanan ya. Kalau di sini kita menggunakan domisili, jadi teman-teman bisa langsung pencet tabel domisili di bagian paling bawah. Kemudian di sini titik koma, ini bisa koma atau titik koma ya teman-teman, tergantung dari laptop kalian atau Excel kalian. Titik koma, pindah ke data referensi. Karena kita mencari lama pengiriman, blok tabelnya. Nah, di sini jangan lupa pencet F4 ya teman-teman, biar kita nggak kehilangan data selanjutnya, atau pas di copy itu kita nggak kehilangan data rumusnya, jadi nggak ada muncul NE, NA gitu. F4. Setelah itu, kalau kita mencari lama pengiriman ada di baris kedua, kita titik koma dulu. Setelah titik koma kita pencet 2,
habis itu cari koma. Nah di sini tergantung juga teman-teman dari Excel atau laptopnya, kalian bisa ketik false atau 0 ya. Kalau sini aku pakai 0, kemudian tutup kurung, setelah itu di enter, nanti muncul seperti ini. Dari sini kita tinggal blok aja teman-teman ke bawah ya, nanti akan muncul lama pengirimannya sesuai dari domisilinya. Seperti ya teman-teman cara mengerjakan data menggunakan rumus VLOOKUP. Semoga dari video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.